Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Reva. Saya Rizani. Di sini kita akan menyampaikan beberapa peraturan yang ada di dalam debat ini. 1. Dalam debat terdiri atas 2 tim, yaitu tim pro dan kontra. Setiap masing-masing kelompok terdiri dari 5 anggota. Selama debat berlangsung akan ada 3 dewan juri yang akan menilai, yaitu Pedro, Tegar, dan Naura. Durasi yang diberikan untuk tiap anggota pembicara yaitu 3 menit. Apabila waktu tersebut masih tersisa, maka lawan akan kami beri sanggahan. 5. Jika ingin mengajukan interupsi, dimohon kepada anggota pembicara untuk mengangkat tangan. 6. Berbicara sesuai data dan fakta yang ada. 7. Para anggota pembicara diperbolehkan membawa catatan ataupun HP sebagai media mencari data dan informasi. 8. Tidak diperbolehkan emosi baik lisan maupun fisik. Dengan demikian diharapkan masing-masing tim dapat mematuhi peraturan yang ada. Mosi pada hari ini adalah, benarkah kesehatan mental anak bergantung pada bagaimana peran orang tua? Dimulai oleh pihak pro. Perkenalkan, saya dari tim pro dan saya setuju dengan mosi, sebab menurut dokter spesialis kedokteran jiwa di Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Suroyo Magelang Purwaningsih menyatakan orang tua memiliki peranan penting dalam kesehatan mental anak dan remaja. Orang tua perlu paham ketika keseharian anaknya mulai terganggu, mengganggu fungsi perannya, konsentrasi belajarnya terganggu, kesulitan dan untuk mengendalikan emosi baik di rumah maupun di sekolah. Di situ perlu perannya orang tua sebagai orang terdekatnya untuk hadir, kata Dr. Purwaningsih, SBKJ, MKes dalam bincang daring Senin. Oleh karena itulah, orang tua sangat berpengaruh terhadap mental anak sendiri sebagai orang terdekat dan orang pertama yang membentuk kepribadian anak itu sendiri. Waktu masih tersisa, apakah ada sanggahan dari tim lawan? Waktu penyelenggaraan tinggal 10 detik. Selesai. Silakan untuk sekarang pembicara 1.
pembicara 1. Saya tidak setuju dengan mosi ini karena menurut saya mental anak tidak bergantung kepada orang tua, karena orang tua belum tentu mendengarkan cerita anak tersebut ataupun sharing. Karena misalnya jika ada anak yang ingin bercerita tapi orang tua itu belum tentu mendengarkan apa yang diceritakan anak tersebut dan malah membanding-bandingkan anak tersebut. Dan hal itu membuat anak tersebut menjadi mentalnya lebih down. Sekian. Waktu masih tersisa 2 menit. Apakah ada sanggahan dari tim lawan? Interupsi. Menurut saya dan menurut dokter spesialis kedokteran jiwa di rumah sakit jiwa tadi, justru malah jika saja orang tua tidak mendengarkan anaknya dan menghindari, maksudnya mengabaikan anaknya, itu justru sangat berpengaruh dalam mental anak, sebab mental anak itu akan berubah menjadi down dan semakin memburuk, dan itu termasuk pengaruh juga dari orang tuanya, sebab ketidakhadiran orang tua sebagai orang terdekatnya itu malah sangat berpengaruh terhadap mental anak, karena mental anak sendiri itu sangat membutuhkan kehadiran orang tua, figur orang tuanya. Inklusi. Maaf, jika orang tuanya bekerja dari pagi hingga malam, orang tua lebih memilih ada pembantu di rumah. Misal ada pembantu di rumah, anak lebih dekat kepada pembantunya daripada orang tuanya. Dia lebih mendengarkan apa kata pembantu, bukan apa kata orang tuanya tersebut, karena anak sudah terlalu dekat dengan pembantunya. Terima kasih. Interupsi. Apakah semua anak memiliki pembantu di rumah? Tidak kan? Baik, interupsi. Maaf, memang tidak semua peran anak keluarga itu mempunyai pembantu di rumah. Tapi pasti keluarga tersebut mempunyai kayak entah itu kakak atau adik. Dia lebih dekat dan lebih perannya main di kakak atau adiknya tersebut. Dia bisa saja jiwanya bangkit dari peran kakaknya tersebut. Terima kasih. Waktu tinggal 20 detik. Waktu habis. Pembicara 2 dari tim pro, silakan mengeluarkan pendapatnya. Selamat pagi, perkenalkan saya dari pembicara 2 dari tim pro. Saya setuju dengan mosi karena kesehatan mental anak bergantung kepada orang tua. Mental anak berpengaruh kepada perilaku atau respon dari orang tua yang tidak peduli kepada anaknya dan yang menyebabkan mental anak cukup terganggu. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Anak tinggal bersama orang tua. Banyak penelitian yang menyatakan betapa pentingnya orang tua dalam proses pertumbuhannya. Anak dan sejak awal kehidupan, anak bergantung kepada orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan, tetapi dari kecil sudah tidak mendapatkan, apakah ia terganggu mental? Waktu tersisa 2 menit. Apakah ada sanggahan dari tim lawan? Saat ini lingkungan anak itu luas. Sekolah ekstrakurikuler, belum jika ada tambahan les atau bimbingan belajar lainnya. Kesempatan anak untuk bertemu orang tuanya yang sudah lelah pulang bekerja seharian akan sangat minim, dan peluang orang tua dalam pengawasan terhadap anak dari segi mental tentu akan melemah. Dengan
Dengan situasi seperti ini, apakah Anda bisa menjamin mental anak itu akan sehat jika tetap bergantung atau mengharapkan peran dari orang tuanya karena menganggap hal itu penting? Kenapa dia tidak mencari lingkungan lain yang lebih sehat bagi mentalnya daripada mengharapkan peran orang tua yang dianggap penting itu? Sekian pendapat dari saya, terima kasih. Karena peranan orang tua itu sangat penting bagi di kehidupan anaknya. Terima kasih. Ya, interupsi. Seperti yang sudah saya katakan tadi, jika dia terus menganggap peran orang tua itu penting dalam kesehatan mentalnya, dia akan mengharapkan peran orang tua itu untuk kesehatan mentalnya. Kalau dia mengharapkan terus, apakah ada kemungkinan kalau misal ada lengahnya orang tua dalam pengawasan segi mental anak, apakah mental anak itu akan tetap sehat kalau masih mengharapkan peran orang tua itu? Kenapa enggak nyari lingkungan lain yang lebih sehat dari buat segi mentalnya? Terima kasih. Jika ia terganggu mental karena lingkungan sekitar atau keluarganya, ia juga terganggu karena lingkungan keluarga atau orang tua, karena ia lebih lama tinggal adalah bersama orang tuanya. Untuk pembicara 3 dari tim pembicara 2 dari tim kontra, silakan. Baik, saya Nadia dari pembicara 3 dari tim kontra tidak setuju dengan mosi. Tidak sepenting itu untuk terlalu bergantung pada seberapa pentingnya orang tua dalam segi kesehatan mental anak. Karena bahkan ada beberapa anak yang mentalnya sudah dijaga secara sehat oleh orang tuanya tapi malah dirusak di lingkungan lain. Seperti lingkungan masyarakat tentunya, dia mendapat diskriminasi dari lingkungan masyarakat. Sekian pendapat saya, terima kasih. Interupsi. Bagaimanapun ya, kita hidup bersama orang tua dan kita bayi itu langsung menemui lingkungan bersama orang tua terlebih dahulu, bukan di sekolah ataupun di tempat kerja ataupun di bersama keluarga yang langsung lainnya. Dan bagaimanapun, walaupun dia yatim piatu misalnya tidak punya orang tua, dia pasti akan mencari figur orang tua dari penjaganya tersebut. Dan bagaimanapun itu sangat membuktikan bahwa anak membutuhkan figur orang tua sebagai pembimbing mentalnya sendiri atau pembentuk mentalnya sendiri bahkan. Baik, interupsi. Memang peran orang tua itu penting. Dia sudah mendapatkan peran yang baik dari orang tuanya. Tapi bagaimana jika dia merusaknya sendiri dengan karena faktor lingkungan atau di sekitarnya? Terima kasih. Itu sudah menjadi tugas orang tua untuk mengarahkan anak kepada lingkungan dan pergaulan yang baik. Baik, interupsi. Maaf, jika dia berkumpul sama teman-temannya seperti nongkrong, seperti di sekolah, tidak selamanya orang tua selalu bersama anaknya. Apa orang tua ikut nongkrong pada anaknya? Terima kasih. Maaf, interupsi. Jika ia berada di sekolah dan di lingkungan sekitar bersama teman-temannya, dia tidak nyaman dan dibully pada temannya, apakah dia akan menyembunyikan masalah tersebut dari orang tuanya? Apakah tidak dia kuat dengan menyembunyikan masalah-masalah tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Interupsi. Maaf, kebanyakan anak sekarang itu dia lebih memendam perasaannya sendiri, masalahnya sendiri, karena dia tidak mau membebani pikiran orang tuanya. Terima kasih. Tersisa 8 detik. Interupsi, bagaimanapun orang tuanya sendiri itu memang membutuhkan komunikasi antara anak dan Silakan untuk pembicara 3 dari tim pro. Baik, perkenalkan saya pembicara 3 dari tim pro. Saya setuju bahwa mental anak bergantung dari seberapa pentingnya peran orang tua. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang tua, sehingga anak akan tumbuh mengikuti perilaku orang tuanya.
Hal ini sudah cukup membuktikan bahwa orang tua memiliki peran yang penting dalam kehidupan anak, termasuk dalam membangun kesehatan mental anak. Contohnya, orang tua berperan penting dalam membangun kepercayaan diri seorang anak. Banyak orang tua yang selalu menuntut anaknya untuk menjadi sempurna. Misal, mereka harus mendapatkan nilai 100 di semua mata pelajaran, dan tidak jarang orang tua membandingkan anaknya dengan anak lain. Ketika anak tidak dapat memenuhi ekspektasi orang tua, mereka cenderung mendapatkan kekerasan fisik maupun verbal. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan diri seorang anak. Anak akan merasa apa yang dilakukannya itu selalu salah. Akhirnya anak akan menjadi pribadi yang tertutup dan takut untuk memulai sesuatu yang baru karena kepercayaan diri mereka menghilang. Hal ini beresiko menyebabkan gangguan mental seperti gangguan kepribadian atau gangguan pasca trauma dari kekerasan yang diterimanya. Terima kasih. Oke, Susi, Anda bilang tadi perilaku anak itu tercermin dari perilaku orang tuanya. Kalau dia dari kecil sudah melihat orang tua yang selalu bertengkar, selalu terlalu berkonflik terus, apakah itu nggak mempengaruhi kesehatan mentalnya? Itu tuh malah bikin mentalnya tuh nggak sehat, tapi sakit. Terima kasih. Itu sih, maaf, ini sudah keluar dari tema. Terima kasih. Ini nggak keluar dari tema karena temanya itu adalah benarkah kesehatan mental anak bergantung pada bagaimana pentingnya orang tua. Ini membahas tentang kesehatan, bukan kesakitan mental. Ya, terima kasih. Interupsi, justru apa kata yang Anda tadi bilang bahwa pertengkaran orang tua mempengaruhi anak sendiri dan menyebabkan anak menjadi mental yang buruk, justru itu telah membuktikan bahwa pengaruh orang tua itu sangat berpengaruh pada anaknya. Jika saja anaknya melihat orang tua yang bertengkar dan dia malah merasa kalau dia kurangnya percaya diri dan punya penyakit pasca trauma dan bahkan punya trauma tersendiri terhadap hubungan antara keluarga yang lain, dan itu sudah menjadi bukti bahwa pengaruh orang tua terhadap anak itu ada. Jadi kalau misal orang tua itu penting dalam membentuk peran segi mentalnya anak, kalau misal anak ini sendiri tidak bisa menjaga mentalnya bagaimana? Apa-apa selalu di bawah hati, apa-apa hal terlalu difikirkan, bukankah dia sendiri yang membuat mentalnya rusak? Kalau orang tua sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjaga mentalnya, kalau anak itu sendiri nggak bisa menjaga, ya buat apa? Apalagi saat ini 75% anak dan 90% remaja itu nggak sayang. Silakan pembicara 3 dari tim kontra. Baik, saya pembicara 3 dari tim kontra sangat tidak setuju pada mosi. Karena menurut saya mental anak tidak bergantung bagaimana pentingnya orang tua. Karena anak bisa kena mental dari hal-hal yang berat seperti tugas, sekolah. Jika anak ingin bercerita pun belum tentu orang tua mengerti hal tersebut. Karena keegoisan orang tua hanya ingin anaknya mendapat nilai yang baik, sedangkan otak anak itu ada batasannya. Tidak bisa semua dia tampung menjadi satu. Terima kasih. Waktu tersisa 2 menit. Apakah ada tanggapan dari tim lawan? Interupsi. Karena jika orang tua selalu menuntut anak menjadi yang baik tanpa mengajari dan mencontohi, anak tidak nyaman dan tidak bisa terbuka. Anak itu juga tidak akan merasa dekat dengan orang tuanya dan tidak punya teman, dan kesehatan mentalnya akan terganggu. Interupsi. Maka dari itu tidak semua mental anak itu dari pentingnya peran orang tua.
Karena dia juga bisa kena mental itu karena dari pelajaran. Siswa bisa terkena mental dari pelajaran karena siswa tidak bisa memahami pelajaran sehingga kesehatan mental akan down. Terima kasih. Waktu tersisa 40 detik. Interupsi. Seharusnya meski anak itu merasa terganggu mentalnya dari sekolah, tapi kan orang tua masih punya peran. Ketika orang tua melihat, oh anakku tidak setia, tidak bersemangat, pasti ada hal lain di luar keluarga yang menyebabkan anak-anak seperti itu, sehingga orang tua dapat memberikan perhatian lebih atau sekedar mengawasi anak seperti kegiatannya, apakah dia Silakan untuk pembicara 4 dari tim pro. Perkenalkan, saya pembicara 4 dari tim pro. Saya setuju dengan mosi kesehatan mental anak bergantung pada bagaimana pentingnya orang tua. Karena perhatian dari orang tua dapat membantu anak untuk membangun kepercayaan dan harga diri. Motivasi dan kata-kata penyemangat dari orang tua untuk anak juga sangatlah penting. Karena itu akan lebih menambah semangat anak untuk melakukan pekerjaannya. Karena jika anak semangat itu akan membuat anak lebih senang dan mengurangi resiko sakit mental. Terima kasih. Interupsi. Bagaimana dengan anak yang sedari kecil punya orang tua tapi peran orang tuanya nggak ada dalam menjaga kesehatan mental sang anak? Orang tua yang gila kerja misalnya, otomatis dia akan menganggap orang tuanya nggak sebegitu berpengaruh bagi mentalnya. Mental dia pasti nantinya akan terbentuk di lingkungannya lain. Terima kasih. Waktu tersisa 1 menit. Apakah ada tanggapan? Minta tambah aja. Interupsi. Maka dari itu tumbuh kembang seorang anak bergantung pada orang tua mereka. Orang tua menjadi sumber dukungan pertama untuk anak menjadi mandiri dan menjadi kehidupan yang sehat dan sukses. Terima kasih. Waktu tinggal 40 detik. Interupsi. Maaf. Bagaimana jika tadi semisal pembicara 4 sudah bilang, bagaimana jika orang tua ini gila dengan pekerjaan sehingga dia hanya memberikan Silakan ke pembicara 4 dari tim kontra untuk mengutarakan pendapatnya. Perkenalkan, saya pembicara 4 dari tim kontra. Saya tidak setuju dengan mosi. Benarkah kesehatan mental anak bergantung pada bagaimana pentingnya orang tua? Karena menurut saya mental anak tidak bergantung bagaimana pentingnya orang tua. Karena anak bisa terkena mental dari banyak lingkungan. Salah satunya lingkungan pertemanan. Anak akan mengalami mental down apabila ia dibully karena atas kekurangannya. Meskipun orang tua sudah mendukung anak tersebut, namun siswa tersebut mengalami mental down dari lingkungan
pertemanan, mulai dari tidak punya teman, diasingkan oleh teman, dan masih banyak lagi masalah dalam lingkungan anak yang berdampak negatif pada mental anak. Apalagi pada zaman sekarang banyak sekali kasus bullying yang merugikan siswa baik dalam fisik maupun psikis. Terima kasih. Tinggal 2 menit, apa ada sanggahan? Interupsi. Bagaimanapun orang tua juga masih memiliki peran pengawasan terhadap anak-anak di sekolah itu sendiri. Sebab anak sendiri itu memang orang tua pasti beranggapan tuh anak ini anak aku kan, anak saya. Dan bagaimanapun saya harus mengawasinya di setiap lingkungan apapun dan memastikan mentalnya tidak terganggu oleh lingkungan itu. Karena itulah orang tua masih memiliki peran penting dimanapun anak itu berada, dan dari kecil hingga besar orang tua masih tetap harus mendampingi anak hingga ia kembali lagi ke liang kuburnya. Waktu tinggal 1 menit, apakah ada? Oke, interupsi. Maaf. Bagi saya tidak. Karena bagaimana jika dia dalam pergaulan, misal tadi saya membawa lagi, dia misal main bersama teman-temannya. Oke, mungkin menurut orang tua anak ini banyak temannya. Tapi bagaimana jika anak tersebut malah disuruh sama gengnya tersebut? Baik, terima kasih. Waktu tersisa 20 detik, apakah ada sanggahan? Interupsi. Perceraian nggak habis. Silakan untuk pembicara 5 dari tim pro. Saya bicara seperti tim bro. Saya setuju dengan mosi. Karena orang tua perlu paham ketika keseharian anak mulai terganggu, mengganggu fungsi perannya, konsentrasi belajarnya terganggu, kesulitan untuk mengendalikan emosi baik di rumah maupun di sekolah. Di situ peran orang tua sangat penting untuk hadir dan mendengarkan keluh kesah anaknya. Adapun beberapa gejala atau tanda penyakit mental yang mungkin terjadi pada anak dan remaja. Pertama adalah perubahan perilaku, misalnya anak menjadi lebih sering bertengkar, cenderung kasar, hingga berkata kasar yang menyakitkan orang lain, padahal sebelumnya tidak, menjadi lebih mudah marah dan merasa frustasi. Waktu tersisa 2 menit. Maaf, interupsi. Saya tidak setuju karena orang tua juga mempunyai dunia sendiri. Tidak semua dunianya terpacokan kepada anaknya. Terima kasih. Interupsi. Bukannya itu tanggung jawab orang tua. Waktu tinggal 1 menit, apakah ada Interupsi. sanggahan? Maaf. Ya memang itu tanggung jawabnya orang tua. Tapi bagaimana jika orang tua tidak selalu 24 jam orang tua bisa mendengarkan cerita dari anaknya? Dan tidak semua masalah ada solusinya. Terima kasih. Interupsi.
dilakukan orang tua atau keluarga lain terhadap anak, apakah dibiarkan secara tidak diawasi, diperlakukan secara kasar, dimanfaatkan secara salah, kondisi keluarga yang sehat dapat berperan untuk membentuk kesehatan mental anggota keluarganya. Sebaliknya, kondisi keluarga yang tidak kondusif dapat mengakibatkan gangguan mental pada anggota keluarga. Upaya keluarga untuk berfungsi dengan baik akan menjadi faktor penting bagi kesehatan mental anggotanya. Terima kasih. Tersisa 5 detik. Baik, sekarang untuk pembicara 5 dari tim kontra, silakan. Saya pembicara 5 dari tim kontra. Saya tidak setuju dengan mosi ini karena menurut saya mental anak itu tidak terkandung bagaimana pentingnya orang tua. Karena anak bisa mengalami mental down dari diri sendiri karena tidak percaya diri atas yang ia miliki. Anak terlalu mendengarkan omongan orang yang membuat mental down sehingga kesehatan mental anak bisa tidak sehat karena dirinya sendiri. Interupsi. Itu sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk membangkitkan mental anak. Waktu tersisa 1 menit. Apakah ada sanggahan? Baik, interupsi. Jika memang mental anak tersebut sudah terganggu pada dirinya sendiri, orang tua juga bingung bagaimana caranya mengembalikan mental anak tersebut agar percaya diri lagi. Bagaimana jika anak tersebut gampang insecure? Baik, terima kasih. Interupsi, orang tua dapat memberikan motivasi. Kecil saja itu sudah membangkitkan semangat dan kepercayaan diri seorang anak. Seperti yang saya katakan tadi, orang tua kata-kata penyemangat dapat membangkitkan semangat dan menghilangkan rasa insecure dalam anak ketika dia merasa dihargai. Baik, silakan untuk juri akan memberikan penilaian dan kesimpulan bagi tim pro maupun tim kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya dari tim pro, intonasi dari tim pro sudah baik, tapi ada beberapa yang masih putus-putus lah. Kesesuaian tema sudah tepat dengan musik. Kelancaran suara ada beberapa yang tidak lancar menyampaikan argumennya. Pada tumbuh sudah baik, tapi ada beberapa yang kaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya dari tim kontra, untuk kesesuaian tema cukup baik walaupun ada beberapa yang kurang sesuai dengan musik. Bahasa tubuh cukup baik walaupun ada yang kurang. Kemampuan menyangga sangat baik. Kelancaran berbicara sangat baik. Intonasi suara cukup stabil walaupun ada yang kurang. Untuk pemaparan argumen tim kontra, Kesimpulan dari saya, kedua pihak sudah baik, argumen-argumen yang disampaikan masuk akal dan bisa diterima. Karena kedua belah pihak menyampaikan argumen sesuai dengan fakta dan mengambil beberapa dari media terpercaya. Terima kasih. Sekian dari debat hari ini.